Insiden Selat Hormuz, uji nyali di jalur minyak dunia. Breaking Military Report. Insiden Selat Hormuz, uji nyali di jalur minyak dunia. Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru setelah militer Iran melancarkan serangan terhadap aset Angkatan Laut Amerika Serikat, US Navy, di Selat Hormuz. Insiden ini terjadi di tengah pengerahan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah tersebut. Sebuah langkah yang disebut Washington sebagai pesan pencegahan terhadap ancaman Teheran. Detail operasional, serangan asimetris IRGC. Berdasarkan laporan lapangan, serangan ini tidak melibatkan konfrontasi kapal ke kapal secara konvensional, melainkan menggunakan taktik swarm attack atau serangan kawanan yang menjadi ciri khas Korps Garda Revolusi Islam IRGC. Vektor serangan, kombinasi drone kamikaze yang diluncurkan dari basis pesisir tersembunyi. Target, kapal perusak kelas Arleigh Burke yang sedang melakukan pengawalan terhadap kapal tanker komersial. Hasil, sistem pertahanan udara Aegis pada kapal AS berhasil mencegat sebagian besar proyektil. Namun satu drone dilaporkan berhasil menembus lapisan pertahanan dan menyebabkan kerusakan minor pada struktur kapal tanpa korban jiwa. Analisis militer tajam. Mengapa eskalasi ini berbahaya? 1. Strategi choke point dan kartu as Iran. Iran menyadari bahwa secara konvensional mereka kalah telak dari segi teknologi udara dan laut dibanding AS. Namun Selat Hormuz adalah anomali geografis yang menguntungkan Teheran. Dengan lebar titik tersempit hanya sekitar 33 km, Iran menggunakan strategi A2AD atau Anti-Access Area Denial. Serangan ini adalah pesan bahwa Iran mampu menutup jalur yang menyumbang 20 hingga 25% pasokan minyak dunia kapan saja mereka mau. 2. Tekanan domestik sebagai katalis. Sepanjang akhir 2025 hingga Januari 2026, Iran didera kerusuhan domestik hebat dan inflasi yang melumpuhkan mata uang rial. Dalam logika politik militer, eskalasi di luar negeri sering digunakan untuk menyatukan faksi-faksi yang bertikai di dalam negeri di bawah bendera nasionalisme melawan setan besar atau AS. 3. Pergeseran geopolitik, peran Arab Saudi dan China. Hal yang menarik di tahun 2026 ini adalah sikap Arab Saudi. Berbeda dari dekade lalu, Riyadh kini cenderung menentang serangan militer AS ke Iran. Arab Saudi khawatir infrastruktur minyak mereka akan menjadi target balasan proksi Iran. Di sisi lain, China sebagai importir terbesar minyak dari kawasan ini berada dalam posisi dilematis. Mereka butuh stabilitas, namun tidak ingin dominasi militer AS semakin permanen di Teluk. 4. Risiko oil shock global. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa jika gesekan ini berlanjut menjadi blokade total, harga minyak diprediksi bisa menembus 140 hingga 150 dolar per barrel. Indonesia sebagai negara importir BBM akan menghadapi tekanan fiskal yang luar biasa pada APBN untuk menahan subsidi energi. Diplomasi di ujung tanduk. Langkah Presiden Donald Trump selanjutnya akan menentukan arah 2026.
Pilihannya adalah melakukan serangan balasan terbatas, surgical strike, ke situs peluncur misil Iran, atau memilih jalur deeskalasi melalui perantara seperti Qatar atau Oman. Namun dengan kapal induk AS yang sudah berada di posisi tempur, ruang untuk diplomasi semakin sempit. Ini bukan lagi tentang siapa yang memiliki senjata terkuat, tapi tentang siapa yang paling berani menanggung risiko kehancuran ekonomi global.